Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fauzan. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang iman dan akhir zaman nih, teman-teman. Topik ini akan menarik, so simak dengan baik-baik ya, teman-teman. Dan jangan khawatir, ini bukan topik yang horor, oke? Jadi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, teman-teman. Yakni ya'ti ala nasi zamanu sabiru fihim ala dinihi kal qabiru alal jamri. Oke. Jadi akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang memegang bara api, teman-teman. Apa artinya? Jadi Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa akan datang suatu zaman ya, teman-teman. Yakni akhir zaman ini yang dimana kita ataupun teman-teman semuanya yang istiqomah dan berpegang teguh pada agamanya itu sangat sulit, teman-teman. Apalagi di era digital ini ya, teman-teman, yang dimana di sini teknologi menjadi suatu hal yang sangat berdampak positif dan juga negatif bagi kehidupan kita, teman-teman. Dan dimana dalam sisi positifnya teknologi ini, teman-teman, kita bisa berdakwah atau menyampaikan kebaikan dan secara cepat bisa menyebar, teman-teman. Dan sebaliknya, dalam teknologi ini juga memberikan kemudahan untuk apa? Kemudahan untuk hal yang kurang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal maksiat untuk menyebar juga, teman-teman. Jadi penyebarannya itu sangat cepat. Jadi tergantung kita bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh kesulitan ataupun rintangan bagi kita berpegang teguh pada agama pada akhir zaman ini, teman-teman. Dan juga kita sebagai pemuda, teman-teman ya. Jadi seorang pemuda itu ada dua pilihan, teman-teman. Yang dimana kita kan sebagai seorang pemuda ya. Seorang pemuda itu adalah seorang yang gencar-gencarnya mencari pengetahuan atau kepo-keponya sebagai orang seperti itu, teman-teman. Yang dimana kita itu rasa ingin tahunya itu sangat besar. Jadi pasti akan mencoba suatu hal yang baru seperti itu, teman-teman. Nah, hal yang baru ini bisa jadi hal yang positif dan juga negatif, teman-teman. Tergantung kita memilih jalan yang benar atau jalan yang salah sebagai seorang pemuda ini, teman-teman. Nah, itu tadi juga merujuk pada hadis Nabi yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga jangan khawatir ya, sebagai seorang pemuda tetaplah istiqomah ataupun berpeganglah teguh pada agamanya. Meskipun di zaman ini, teman-teman ya, mungkin ada yang relate ya, sebagaimana kita mengajak sholat atau mengajak beribadah kepada Allah itu sebagai kewajiban kita kan. Itu kan sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim ya, mengajak kepada kebaikan. Ya, pasti teman-teman sudah melakukan hal itu. Nah, kewajibannya kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik untuk mengajak ke kebaikan itu aja dibilang sebagai orang yang alim begitu ya, teman-teman. Bahkan orang-orang menganggap sepele hal-hal seperti itu. Nah, itulah apalagi kita seorang pemuda ya. Orang pemuda yang mengajak temannya untuk berbuat kebaikan aja dianggap sebagai orang yang alim, padahal itu adalah sebuah kewajiban, teman-teman. Nah, sebuah kewajiban ini yang mulai luntur, yang dimana pada zaman dulu mungkin agama itu masih kental ya, teman-teman, masih kental, masih gampang untuk disebarkan ataupun dipertahankan ya. Tetapi pada zaman ini mungkin akan sedikit susah karena ini juga diprediksi oleh Nabi SAW juga pada hadis yang saya sampaikan tadi. Karena suatu alasan yang saya sampaikan tadi di awal, yang dimana salah satu alasannya ya sebagai efek dari teknologi atau efek era digital ini. Sebenarnya masih banyak alasan yang lainnya, teman-teman. Nah, untuk kita ya sebagai pemuda juga harus istiqomah ya, bukan istiqomah sih, harus gigih ya untuk pertahankan agama kita. Bagaimana caranya kita mempertahankan agama kita agar kita selamat di dunia dan juga akhirat, teman-teman. Tidak usah khawatir meskipun kita dalam suatu golongan itu sebagai orang yang mungkin dianggap alim ataupun alim sendiri ya, meskipun golongan kita itu ada orang-orang yang jelek seperti itu. Nah, ini juga ada hadis lagi, teman-teman, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa sangatlah mulia orang yang asing seperti itu. Jadi sabda Nabi itu bahwa mulialah orang yang asing. Nah, ini kan sedikit ambigu. Nah, di sini ada sahabat yang menanyakan maksud orang yang asing itu apa. Nah, Rasulullah SAW itu kembali menjawab bahwasanya orang yang asing adalah orang yang ada di antara orang-orang yang jelek imannya. Terlebih lagi orang yang jelek itu lebih banyak daripada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Jadi orang yang asing yang dimaksud Nabi tadi adalah orang-orang yang
mentaati Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang yang tidak mentaati Allah. Itu adalah orang yang sangat mulia, teman-teman. Jadi kalau bisa, meskipun kalau kita tidak bisa mengajak teman-teman kita untuk berpegang teguh kepada agamanya atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita sebagai seorang pemuda ini mempertahankan iman kita, teman-teman. Apalagi di akhir zaman ini ya, dimana di akhir zaman ini sangat susah memegang keimanan kita, teman-teman, karena banyak sekali godaannya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat, oke? Sudah sholat kau? Saya sebelum sholat isya ya. Oke, nanti habis ini saya sholat isya dan berdoa agar teman-teman yang menonton video ini diberi hidayah, bukan hidayah, diberi keselamatan di akhir zaman ini. Amin. Oke, saya tutup video kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you. Nantikan video ceramah saya yang selanjutnya. Ya, semoga saja ceramah saya selalu bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.